Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Jami Ar-Rifaiyah Ar-Rifai, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Agar tujuan pembangunan cepat tercapai, salah satu komponen terpenting adalah membangun moral dan membentuk akhlak. Satu daerah bisa maju bukan cuma karena kecanggihan teknologinya. Satu daerah bisa jaya bukan karena faktor perputaran ekonominya yang luar biasa. Tapi Sukasari bisa maju, Serang bisa jaya, bahkan Indonesia bisa bermartabat di mata dunia kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki moral dan akhlak mulia. Iya bu, iya bu. Apaan? Sok tahu. Sekarang ini banyak orang meninggalkan moral, menjauhkan akhlak, dan tidak lagi peka terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membenahi akhlak manusia. Nah, dalam peringatan Maulid malam ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak saja. Mudah-mudahan pidato saya di sini selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di kampung Cerahan sampai jam berapa? Sampai subuh. Lo ngundang apa ngontrak lo? Nabi kita yang kita cintai, yang kita ikuti, diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membenahi nilai-nilai akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Kalau nyembahnya nyembah Allah, maka minta tolong juga ke sana. Jelas? Jelas? Itu namanya berakhlak. Nyembahnya nyembah Allah, ya minta tolongnya sama Allah. Nih, sekarang banyak di antara kita yang meninggalkan nilai-nilai akhlak. Nyembahnya nyembah Allah, dagangan mau laris minta tolongnya sama dukun. Ada di sini ada. Yang mana orangnya? Kalau nyembahnya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini berakhlak nih. Kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia, sebelum Nabi Muhammad menyebarkan risalah Islam, masyarakat ketika itu menyembahnya macam-macam. Ada yang menyembah patung,
ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, macam-macam sembah-sembahan mereka. Turun baginda Nabi, dilahirkan beliau ke alam dunia, menebarkan Islam, mengajak manusia berakhlak, menyembah Allah saja. Jelas? Waktu Nabi ngajakin orang berakhlak untuk nyembah Allah, Nabi langsung dapat rintangan dan ujian. Saudara-saudara, marilah sama-sama kita menyembah Allah yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi ngajakin orang untuk mengesakan Allah, tapi mengalami rintangan. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy? Mereka langsung mengeluarkan sesembahan-sesembahan mereka. Tidak kurang patung-patung sembahan mereka dijejerkan di dekat Ka'bah. Jumlahnya tidak lebih, ada 360 buah. Diajak beriman, diajak berakhlak, suruh menyembah Allah, malah orang-orang kafir Quraisy ngeluarin patung-patung sembahan mereka. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju, diem aja. Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai satu-satu dipretelin. Begitulah kondisi manusia saat itu, jauh dari nilai-nilai akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan untuk membenahi akhlak manusia kepada Allah Subhanahu. Nah, malam ini kita bikin maulid, maka cinta kepada baginda Nabi harus buktikan akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Tingkatkan kualitas iman kita. Bu, jangan sampai maulid kita terjebak seremonialnya saja. Tiap tahun bikin maulid, tapi iman segitu-gitu wae. Apa segitu wae itu? Tiap tahun bikin maulid, ngaku cinta sama Nabi, tapi tidak mau meningkatkan kualitas iman. Saudara, iman inilah yang menyebabkan kita bahagia, selamat di alam dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Nih, semua kita yang hadir di sini nih, insya Allah bernilai pahala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diketahui, amalan-amalan kebaikan kita itu nyantolnya di iman. Karenanya tingkatkan kualitas iman, jaga kemurniannya, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Kenapa? Amal kebaikan kita nyantolnya di iman. Saya mau masuk soal akhlak kepada Allah, bab tauhid. Begini, orang mah kalau boleh pidato di kampung cerahan pakai mah.
pidato di sini pakai mah? Boleh apa enggak? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya bener. Nih akhlak kepada Allah nih. Daripada amalnya banyak tapi imannya salah. Kenapa? Amal kebaikan nyantolnya di iman. Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, tapi kalau imannya salah, nggak punya akhlak kepada Allah, itu amal kebaikannya nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Ya kayak yang di kali sana ya Bu. Karena itu jangan sampai tidak berakhlak kepada Allah dengan menyekutukannya. Nauzubillah min. Syirik itu ada dua. Pertama syirik zohri. Yang kedua syirik khafi. Syirik zohri, syirik terang-terangan. Insya Allah kita nggak bakalan. Syirik zohri insya Allah kita nggak bakalan nyembah gunung, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon. Itu syirik zohri terang-terangan, insya Allah kita nggak bakalan. Tapi tanpa kita sadari kita sering terjebak kepada syirik khafi. Apa syirik khafi? Samar, terselubung, remong-remong. Saya habis miara burung perkutut, rezeki saya lancar. Awas, jangan gara-gara hobi menyebabkan kita terjebak syirik khafi. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan, kalau terjebak kepada syirik, rontok. Sebab itu jangan menyekutukan Allah. Amal kebaikan yang kita kerjakan nyantolnya di iman, dan itu yang akan menemani perjalanan kita berikutnya. Hampura naon hampura. Maaf ya, maaf nih yang hadir di sini nih ada 100 orang ini. 500 orang ada. Nih yang hadir di sini nih kan semuanya nih calon-calon jenazah. Betul ya? Dua alam sudah kita lalui, alam roh, alam rahim. Dua alam lagi akan kita lewati, alam barzah, alam mahsyar. Perjalanannya masih sangat panjang, diperlukan bekal yang banyak. Bekalnya apa? Amal kebaikan yang iman murni kepada Allah. Itu dia bekal kita tuh. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal kebaikan yang landasannya iman. Itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang, gak mau nemenin masuk ke dalam. Harta yang kita cari siang, malam, pagi, sore, itu cuma akan jadi rebutan anak-anak kita saja. Betul? Keluarga yang katanya sayang benar sama kita, mereka nggak mau nemani. Seorang bapak yang katanya sayang benar sama anaknya, begitu jasad dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah, anaknya nginjek tanah paling kencang. Suwek tuh bocah. Yang nemenin kita, bekal perjalanan kita, amal kebaikan, dasarnya iman murni kepada Allah. Pak, kalau bapak-bapak yang hadir di sini mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam.
Bagaimanapun cintanya istri, paling dia cuma ngikut sampai pekuburan, berdiri di pinggiran, berlinang air mata sambil ngomong, "Kang, sampai sini aja saya ngantar, mudah-mudahan akang betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Kang." Itu yang terjadi. Bagaimanapun cintanya istri, dia nggak bakalan mau nemani kita mati. Bener apa enggak? Bu, bu, bu. Sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, hoi, modar duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh ibu jangan salah sangka, kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh siapa bilang? Kami para suami akan bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang nemenin perjalanan kita tidak lain amal ibadah yang landasannya iman murni kepada Allah dengan tidak pernah menyekutukannya sedikit pun. Nih akhlak kepada Allah nih. Yang kedua, baginda Nabi diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Inilah hebatnya ajaran Islam. Islam ajarannya universal. Bukan antar suku, bukan antar negara, tapi sesama manusia. Islam memberikan ajaran tentang akhlak. Akhlak antara manusia dengan manusia. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya. Soal agama itu hidayah dari Allah. Betul apa enggak? Tapi sesama manusia kita wajib saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Jangan sesama manusia saling menghina, saling mencela. Nggak usah ikut-ikutan. Yang sekarang ini lagi pada saling menghina. Kita jamaah, kita umat, dengerin aja. Betul apa tidak? Islam baginda Nabi mengajarkan akhlak kepada seluruh manusia dengan saling menghormati, dengan saling menghargai. Soal hidayah itu urusan Allah, tapi kewajiban kita, tugas kita umat Islam berakhlak kepada sesama manusia. Tidak ada perbedaan di antara kita. Janganlah terjebak kita menghina yang satu dengan yang lainnya. Quran memberikan peringatan supaya kita jangan menghina satu kaum, kita jangan menghina satu kelompok, kita jangan mencela orang lain. Belum tentu yang kita hina kita lebih mulia daripada dia. Jelas? Jelas? Nabi ngajarin kita berakhlak kepada siapa saja. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu bergaul menggunakan akhlak, berbuat baik kepada orang, kebaikan itu akan kembali buat dirimu juga. Tapi kalau kamu bergaul, muamalah dengan sesama manusia, berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri.
apa yang kita lakukan akan kembali buat diri kita sendiri. Jelas? Jelas? Oh, Nabi dalam berakhlak tuh nggak pilih-pilih, nggak mesti satu suku, nggak mesti satu bangsa. Bahkan Nabi mencontohkan kita berakhlak kepada orang lain agama. Nih, hebatnya akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dan teladan buat kita. Kalau kita ngaku umat baginda Nabi, maka akhlak kepada seluruh manusia harus mulai kita terapkan. Sampai-sampai kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan. Bu, di pojokan kota Madinah ada orang Yahudi buta tua. Tiap hari Nabi datang ke situ nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan sama baginda Nabi. Ini orang Yahudi yang buta, dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri Nabi lalu pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad itu tukang bohong. Padahal yang nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi marah? Enggak. Nabi dendam? Enggak. Dicaci, dihina, dimaki, Nabi tetap memperlakukannya dengan sangat mulia. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya titip pesan, adik-adik saya nih, kampung apa kita nih? Kampung Terahan. Adik-adik saya para pemuda, para pemudi kampung Terahan. Kalau kalian berbuat baik, lalu kalian mendapatkan hinaan, jangan pantang mundur, putus semangat. Nabi menebarkan kebaikan dengan akhlak. Dihina, dicaci, dimaki, Nabi tetap melakukan hal-hal tersebut. Tidak putus semangat, tidak patah arang. Biasanya kan begitu tuh dalam masyarakat, kalau kita mau menebarkan kebaikan, ada aja orang yang dengki. Mau bikin maulid, ada aja yang dengki. Mau bikin pengajian, ada aja yang sakit hati. Betul apa tidak? Karena itu adik-adik saya titip pesan. Menebarkan kebaikan, jangan takut dihina, jangan takut dicaci. Nabi sudah mencontohkan kita. Jadikan cacian, hinaan sebagai pupuk, supaya kita hari esok harus lebih baik dari hari ini. Memang ya, umumnya watak manusia itu nggak seneng kalau dicaci, senengnya dipuji. Betul apa tidak? Kalau dipuji, disanjung, membumbung setinggi langit. Betul apa tidak? Tapi kalau dihina, dicaci, dimaki, suka-suka melempem. Itu watak manusia tuh. Senengnya, demennya dipuji. Ntar nih, bubar maulid dari masjid, saudara di jalanan ketemu sama AWW. AWW, naon AWW? Pulang pengajian di jalanan, saudara ketemu sama perempuan, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Tuh perempuan jawabin, "Akang bisa aja." Saudara, walaupun itu perempuan cuman jawabin akang bisa aja, saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Betul? Kenapa? Watak manusia senangnya dipuji, nggak senang dicaci.
Riwayat yang saya sampaikan ini mencontohkan baginda Nabi kepada kita dalam menebarkan nilai kebaikan, akhlakul karimah. Nabi dicaci, dimaki, Nabi tetap memperlakukan dengan penuh hormat. Disuapin orang Yahudi yang buta tersebut. Besok Nabi datang nyuapin lagi. Sedang enak-enak disuapin sama baginda Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Saya tanya orang kampung Terahan masih mau nyuapin apa enggak kalau yang disuapin caci maki kita? Hah? Suapin terus, cuma makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis di atas muka dunia. Lagi-lagi saya katakan urusan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi sebagai seorang muslim, kita jalankan ajaran agama kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Inilah akhlak. Islam mengajarkan kita berakhlak kepada sesama manusia. Soal perbedaan sampai kiamat pasti ada. Tapi hendaknya kita umat Islam saling menghormati, saling menghargai perbedaan agar muncul perasaan sayang di antara kita. Orang kalau udah muncul perasaan sayangnya enak, saling menghormati, itu akhlak tuh. Kalau kita saling menghormati walaupun berbeda, kalau kita saling menghargai walaupun berbeda, akan muncul perasaan sayang di hati kita. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, yang namanya perbedaan sampai kiamat pasti ada. Betul apa tidak? Kita ini lahir berbeda-beda. Kita nggak mesen terima jadi. Betul apa enggak? Ada yang lahir di sini nih mesen. Ada apa enggak nih? Enggak ada. Kita semua lahir terima jadi. Kalau ada perbedaan di antara kita, jangan saling menghina, jangan saling bermusuhan. Cuma gara-gara beda partai musuhan, belegu. Cuma gara-gara beda pilihan pilkadanya berantem, boloho. Boloho nyaho boloho. Saudara, perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita saling melengkapi, bukan saling menghina. Akhlak mengajarkan kita untuk saling menghargai dalam perbedaan. Jelas? Jelas? Awas, sebentar lagi nih musim pilkada nih. Ini Serang ya kabupatennya, Provinsi Banten. Dalam menyikapi perbedaan, silakan saudara, nggak sama pilihannya, nggak apa-apa. Tadi saya katakan yang namanya perbedaan sampai kiamat pasti ada. Nggak usah contoh yang susah-susah. Malam ini yang hadir nih, ada nggak yang mukanya sama ini? Jangankan sama, nyengir aja beda-beda. Betul? Ayo kita renungi, senyum kita saja berbeda, apalagi pilihan kita. Saling menghormati, saling menghargai.
Kita umat Islam Serang nih harus dewasa. Jangan cuma gara-gara pemilu, jangan cuma gara-gara pilkada, pilgub, pilpres menyebabkan kita jadi kurang silaturahmi. Gara-gara beda pilihan sama tetangga musuhan. Saya kasih tahu, siapapun nanti yang terpilih jadi pemimpin, kita mah tetap nyari duit sendiri. Tetap saja mereka nggak akan pernah kenal sama kita. Artinya kita tetap ngulik sendiri. Ayo kita berpikiran dewasa. Umat Islam harus dewasa. Akhlak diutamakan dengan menghormati, menghargai walaupun kita berbeda. Kenapa? Agar muncul perasaan sayang di antara kita. Yang tua sayangi yang muda. Bagaimana cara yang tua sayangi yang muda? Bimbing yang muda-muda. Yang muda harus sayang sama yang tua. Bagaimana caranya? Hormati yang tua. Tapi kalau dalam masyarakat tidak ada akhlak, saling menghormati, nggak ada. Yang tua akan menindas yang muda. Yang muda nggak mau hormat sama yang tua. Dianggapnya tua-tua kejemur. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan mengajarkan akhlak kepada sesama manusia. Bu, akhlak dalam rumah tangga itu juga penting. Istri berakhlak kepada suami penting. Bagaimana caranya? Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami, itu akhlak istri. Lempengan cium tangan suami belaga budek nih ibu-ibu. Tadi mau ngaji nih berakhlak sama suami nggak bu? Izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang campur merentah. Kang, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin ya Kang ya. Nabi ngajarin berakhlak sesama manusia, apalagi berakhlak dengan pasangan. Dalam Islam itu pernikahan diajarkan kewajiban, hak dan kewajibannya. Ini akhlak. Istri kalau mau kemana-mana minta izin sama suaminya. Begini, Bu, paling enak sebenarnya jadi kaum ibu, jadi istri paling enak. Capek. Capek naon, capek. Di balik capeknya seorang istri, Nabi sudah menjanjikan. Nih Bu, dengerin. Satu-satunya makhluk yang mendapat jaminan masuk surga dari kanjeng Nabi itu kaum ibu. Karena apa? Di antaranya karena capek. Jadi ibu nih dijamin sama Nabi masuk surga. Enak apa enggak? Dijamin masuk surga. Pak, maaf, Bapak nggak dijamin masuk surga. Kasihan deh.
Kata Nabi begini, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, itu istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Mau masuk surga? Akhlak kepada suami, kemana-mana izin minta ridho suami. Jelas? Jelas? Pak, saya tanya kaum bapak nih, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Yang jawab ridho paling kenceng, udah kesel bener sama istri. Berakhlak kepada manusia, lebih khusus lagi berakhlak kepada pasangan. Istri berakhlak kepada suami, suami berakhlak kepada istri. Siapa teladan kita? Siapa contoh kita? Tidak lain baginda Nabi besar Muhammad. Oh, luar biasa akhlak baginda Nabi kepada istri beliau. Ini teladan, ini contoh buat kita para suami. Nabi dengan istrinya menggunakan akhlak. Saudara, satu contoh, Nabi itu kalau manggil istrinya dengan kalimat-kalimat romantis dan mesra. Sejarah kita baca, Nabi kalau manggil Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalimatnya, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Lembut romantis, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Loh, ini teladan kita baginda Nabi nih Pak. Beliau mencontohkan dalam keluarga, dalam berumah tangga. Kita para suami mestinya ngikutin. Kalau Nabi sangat romantis dan lembut memanggil istrinya, kita pun kudu begitu. Maaf, kadang-kadang kan enggak. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ini jauh dari teladan baginda Nabi. Lihatlah sejarah Nabi dalam bergaul kepada istri dengan akhlak, memperlakukan istrinya lembut. Sebab maaf ya Pak, wanita itu perasaannya halus dan hatinya lembut. Dia akan lebih sakit digampar pakai omongan ketimbang pakai tangan. Betul, dengerin aja loh lah. Kenapa? Karena hatinya lembut, perasaannya halus. Lebih sakit digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau ditampar pakai tangan, istri kita paling sejam, 2 jam nangisnya berhenti. Tapi kalau ditampar pakai ucapan, seumur hidup sampai mati mungkin masih ingat. Betul? Perasaannya lembut, hatinya halus. Makanya saya nggak heran yang hadir malam ini banyakkan makhluk halus ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dua ada itu ya. Akhlak kepada sesama manusia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah akhlak kita sesama umat Islam. Ini penting nih.
Saya harus garis bawahi akhlak kita sesama umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin, umat yang membawa kebaikan untuk alam semesta. Ayo soal perbedaan, ayo soal tidak sepemikiran di antara kita, kita harus tetap saling menghormati, harus tetap saling menghargai. Sebab kalau umat Islam dengan umat Islam bertengkar, orang lain yang akan ngambil keuntungannya, mereka akan teprok tangan dari kekisruhan kita bersama. Jelas? Jelas? Musang akan menerkam ayam yang lepas dari rombongannya. Serigala akan menerkam domba yang lepas dari rombongannya. Begitulah kita umat Islam. Kalau kita saling mencerca, kalau kita saling menghina, putus silaturahmi di antara kita. Silaturahmi dan kekompakan kita jadi kurang. Orang lain akan masuk ngaduk-ngaduk di tengah kita. Jelas? Jelas? Ayo rukun, menjaga kebersamaan, menjaga persatuan di antara kita umat Islam. Soal perbedaan kita harus dewasa, saling menghormati, saling menghargai, cukup sampai di situ aja. Soal muamalah, soal keseharian, kita harus tetap saling mencintai. Jelas? Jelas? Yang terakhir, Bapak Ibu, dengan peringatan Maulid malam ini, saya mengajak kepada kita semua. Tadi di awal saya sudah sampaikan untuk meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Ini saya tekankan di penghujung. Apa sebab? Karena imanlah yang menyelamatkan kita bahagia di dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di sini imannya mantap. Amin. Akidahnya kuat, agamanya hebat, dan mudah-mudahan ini semua rombongan orang-orang selamat. Tapi ayo mulai malam ini, kalau mau selamat jangan sendirian. Ajak anak-anak kita juga yang ada di rumah atau yang lagi main entah kemana. Sebab sekarang ini ada upaya anak-anak kita dikandaskan, diracuni nilai-nilai keyakinannya. Awas, hati-hati nih. Anak-anak kita yang diracuni dan dikandaskan keyakinannya. Hati-hati. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda Kampung Teraannya, saya bangga dan bersyukur serta terharu. Kalian remaja, pemuda dan pemudinya kompak guyup hadir di pengajian. Saya terharu dan bangga. Mudah-mudahan pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang lahir dari Kampung Teraan. Teruslah kuatkan iman kalian. Teruslah gali ilmu-ilmu di majelis-majelis taklim kita. Perbanyak ilmu, karena itu bekal kalian di masa yang akan datang. Imannya kuat, otaknya penuh dengan berbagai macam ilmu-ilmu. Kalau imannya mantap, senang hadir di masjid, lalu ilmunya banyak, insya Allah jadi orang yang hidupnya berkah. Tapi kalau ilmu saja yang diisi di otak kita, tapi imannya kosong, itu saya yakin ilmunya akan menyebabkan dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, teruslah tempa iman kalian, teruslah banyak menuntut ilmu, karena tantangan kalian di masa yang akan datang jauh lebih berat ketimbang tantangan kami sekarang ini. Ketahuilah adik-adik saya, para pemuda, bagaimana Serang 20 tahun yang akan datang, bagaimana Banten 20 tahun yang akan datang.
Bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang? Bagaimana Islam di Indonesia 20 tahun yang akan datang? Kalianlah jawabannya. Kami yang tua-tua menaruh banyak harapan di atas pundak kalian. Tongkat estafet perjuangan Islam ini akan kalian terima, akan kalian ambil alih, akan kalian jalankan. Karena itu, mumpung masih sekarang, masih muda, perkuat iman, perbanyak ilmu. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Betapa orang bahagia mempertahankan iman, dan betapa orang celaka karena mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara yang jadi tawanan. Raja kafir musyawarah sama penasehat, ini tentara Islam yang enak kita apakan ini? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Kata penasehat, bujuk rayu aja dulu Tuan Raja. Kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Kata Raja kafir, ide kamu bagus juga, cuma bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara Islam ini di pengadilan terbuka, di lapangan, diliatin orang banyak. Kalau diliatin orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh, dia mau menjual keyakinannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Baik, besok kita bikin pengadilan di tengah lapang. Besok digelar pengadilan di lapangan luas, disaksikan rakyat banyak. Yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung, raja kafir sendiri. Mula-mula yang disidang 3 orang opsir setingkat komandan. Dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang saya tawanan perang. Soal tawanan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsamu dan menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Bagaimana opsi pertama? Tuan Raja, jangan disangka saya ini berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mengharap ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual keyakinan. Sampai kapanpun iman tidak akan pernah keluar dari dalam dada saya. Algojo bunuh, dibunuh opsir pertama ini, dipentang, dipancung, putus leher, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus batang lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ngelinding ke bawah, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung, minggir, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Azza wa Jalla. Panggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati?
Kalau mau hidup saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Asal kamu mau menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsi kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah, jangan kebanyakan bacot. Loh, maksud kamu? Saya sudah nggak sabar pengen nyusul teman saya yang pertama tadi. Wah, opsi kedua rupanya dari kampung Terahan nih. Amin. Tuan Raja, saya udah nggak sabar pengen nyusul teman saya. Sekarang saya nggak sanggup, teman saya sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Saya membayangkannya itu, saya pengen buru-buru nyusul. Udah Tuan Raja, potong leher saya, potong. Raja geleng-geleng kepala, santri edan. Algojo bunuh, dipentang opsi kedua ini, dipancung, putus leher tuh, terpisah kepala sama badan, jatuh gelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil opsi ketiga. Opsi ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Udah. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau meninggalkan pemimpin kamu? Mau. Mengkhianati bangsamu? Iya. Menjual Islam, pindah masuk ke dalam agama saya? Oh. Yang penting saya hidup, nggak apa-apa saya pindah agama. Kamu tunggu sebentar, saya musyawarah sama penasehat. Sidang diskor, Raja musyawarah sama penasehat. Penasehat, nih opsi ketiga opsi bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati bangsanya, menjual agamanya. Nih yang enak, nih opsi ketiga. Kita angkat jadi pejabat mana ini? Kata penasehat, Tuan Raja, aneh. Aneh bagaimana? Demi harta, pangkat, dan jabatan dia tinggalkan pemimpinnya. Dia hianati negaranya, bahkan dia gadaikan keyakinannya. Menurut saya opsi ketiga ini opsi bejat Tuan Raja. Repot orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh aja Tuan Raja. Sidang kembali dibuka. Opsi ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi pejabat mana? Ah, kamu orang bejat, nggak mungkin saya angkat jadi pejabat. Terus saya bagaimana? Kamu saya bunuh. Jadi saya dibunuh juga. Bunuh. Iyalah, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak. Kamu orang bejat, kamu harus saya bunuh. Ya, saya mau masuk Islam lagi. Saudara, opsi ketiga ini mengucap tasahud tapi macet di tenggorokan. Ini bukti orang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu nempel di batang lehernya tuh. Putus leher, terpisah kepala sama badan, jatuh gelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Kenapa? Karena dulunya pernah jadi orang Islam, bisa ngaji, tapi ayat yang dibaca beda sama dua temennya. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang lillahi kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat menjual iman, menggadaikan keyakinan,
datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Saudara, ayo asar dari peringatan Maulid. Guru-guru kita, ajengan-ajengan kita, ustadz-ustadz kita di kampung nggak pernah bosan mengingatkan kepada kita semua untuk banyak munajat kepada Allah dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Karena di akhir itulah penilaian Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini malam ini dicatat sebagai sebuah saksi bahwa kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mahasiswa